Oke teman-teman, assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini hari hari Sabtu tanggal 23 Oktober ya 2021. Ini hari ini saya akan melakukan boleh dibilang napak tilas ini. Kita akan menuju atau mencoba mengunjungi tempat ziarah ya, tempat ziarah yang namanya Kerangenan. Di mana Kerangenan ini adanya itu di atas sana. Nanti kita coba mendokumentasikan perjalanannya. Nanti kita coba ke sana. Ada apa sih di sana? Atau ada sesuatu di balik cerita yang konon katanya. Di tempat ini ada makam Mbah Sapu Angin dan Mbah Sapu Jagat. Dan ada yang lain-lainnya juga. Nanti mungkin kalau untuk informasi itu lebih tepatnya nanti ada sesi wawancara dengan kuncin atau kunci ya, yang menjadi kunci di makam Kerangenan ini. Ini saya awal mencoba berjalan menelusuri jalan ke sana ini disuguhi pemandangan yang menurut saya luar biasa ini. Di sini banyak tanaman masyarakat ini, yaitu kapulaga. Jadi ini masuk udah kawasan perhutani ini ya. Jadi dimanfaatkan untuk tanaman kapulaga di sini. Kita ke sana ini melewati sungai jembatan yang dibuat oleh warga tentunya ini kayaknya. Sungainya sangat jernih di sini. Ini saya ditemani oleh, namanya siapa ini Mas? Suratno, Pak. Suratno ya. Asli mana Pak? Asli Pesawahan Gunung Lurah. Gunung Lurah ya. Ini saya ditemani oleh Mas Ratno dari Grumbul Pesawahan, Desa Gunung Lurah. Nah, ini ada teman lagi belakang ini. Ini pisang mau dibawa kemana ini Pak? Saya mau dibawa ke sana, Kerangenan. Oh, apa sengaja bawa pisang atau gimana ini? Ini ada orang ngasih, jadi saya bawa daripada di sini dimakan monyet, dimakan sama orang sana di atas. Ini aku mau kebetulan ketemu nih Pak. Ini saya mau ke makam Kerangenan. Bisa bareng ya Pak ya? Saya ikut Pak ya. Oh bisa itu Mas, bisa bareng. Iya iya. Kebetulan saya mau ke sana ini. Yaudah. Aku ikut ya Pak ya. Dengan Pak siapa ini Pak? Dengan Pak Kasir. Pak Kasir ya. Aslinya mana Pak aslinya? Aslinya Pesawahan. Pesawahan. Ya. Oke. Kebetulan saya mau ke sana. Oke, saya ikut ini Pak. Boleh. Yuk. Waduh, alhamdulillah ini ketemu teman satu lagi nih. Ini nggak tahu saya ini bawa pisang ke sana, ini dibawa ke sana. Padahal medannya ini kalau pandangan saya ini lumayan ini ekstrim ya. Tapi masih boleh dibilang landai lah ini untuk perjalanan ke sana. Oh, berarti banyak tamu di sana, Pak ya? Iya, ada. Oh. Ini saya penasaran ini. Banyak tamu katanya di sana. Ini tamu apa? Nanti coba
kita gali. Tamu apa yang sering kesana ini, tamu apa ini? Wah teman-teman, saya cukup ngos-ngosan ini karena sudah lama ini saya ini sudah lama nggak naik gunung, sudah puluhan tahun. Sudah puluhan tahun saya nggak naik gunung ini. Wow. Ini jalan yang buat siapa ini, Pak? Oh. Oleh warga atau perorangan ini, Pak, yang buat jalan ini, Pak? Lumayan, lumayan. Masih jauh ini, Mas.
teman-teman, kita sudah melewati separuh perjalanan. Wah, mantap. Cukup lumayan medannya, tapi kalau sembari kita lihat keindahan alam ini bagus. Hitung liburan lah. Oke, cukup menanjak. Oke. Oke teman-teman, saya sudah di pertengahan perjalanan ini. Tuh di bawah posisinya. Ini saya sudah ada di tengah-tengah ini. Terpaut umur nih karena udah tua ya, sudah lama nggak naik gunung, ini efeknya seperti ini. Tapi menyenangkan, mengingatkan kita pada masa muda dulu ya. Oh luar biasa. Ini tapak jalan nih. Ini kamunya ada di bawah sana, kelihatan tuh. Bawah lah. Posisinya ini kita mau ke sana. Nah, ke atas sana jalan lagi. Ini baru separuhnya ini. Tetap ikuti teman-teman, bagaimana, ada apakah sih di atas sana, di makam Kerangkenan ini ada apa aja di sana. Saya pun sendiri penasaran. Tapi cukup. Jadi kalau teman-teman mau ke sini harus mempersiapkan stamina, itu yang utama. Ada apakah sih di sana? Nanti kita lihat bareng-bareng. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Semangat kawan-kawan. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai ini di makam Kerangkenan. Assalamualaikum Pak, ini tadi yang ketemu di jalan ini. Oke Pak, Sugeng Pak. Bapak yang tadi ketemu di jalan ini Pak ya? Iya. Oh, ini Bapak kasir tadi namanya ya? Ya. Ini keseharian di sini atau gimana Pak ini Pak? Oh, berarti ini yang bersihin Bapak di sini nih. Oh. Seminggu 2 kali. Wah, ini teman-teman boleh dilihat. Ini di sekitar ketinggian mungkin sudah 1000 mdpl ya. Kemungkinan karena sudah ada banyak. Ya ini insya Allah Pak, ini mau nanya ini Pak, saya Pak mau nanya, ini rata-rata nih orang yang kesini itu ya mungkin banyak yang sini banyak ya nih Pak ya. Banyak. Biasanya dari kebanyakan ini yang punya masalah kesini itu masalahnya apa biasanya ini Pak, kalau boleh tahu Pak? Orang yang semacam kayak bulu bodrek gitulah. Oh, bulu bodrek itu apa itu? Susah. Oh.
Ya, yang pernah ada yang susah dalam artian utangnya banyak gitu, Pak. Ya itu. Oh, rata-rata yang wah ini ini sama dengan saya ini. Masya Allah. Oh, tapi mungkin berikhtiar mungkin di sini gitu, Pak ya. Berikhtiar mungkin orang yang dalam artian punya utang sudah banyak banget, sudah nggak punya jalan, jadi mungkin berdoa di sini gitu, minta sama Gusti Allah gitu, Pak ya. Lah ini ada tempat ini juga, Pak, untuk masak atau untuk apa ini? Ada pisang juga ini, Pak. Oh, tadi pisangnya dibawa dari bawah ini, Pak nih. Pondok Mulia. Lah ini yang sebelah sini ini apa nih, Pak? Ini musola. Ini untuk mungkin eh, sholat, Pak, di sini ya. Ada tempat sholat di sini. Ada tempat wudhu juga, Pak. Ya, Oh, ini pakai diesel ini, Pak. pakai. Pakai diesel. Oh, mungkin kalau nggak salah nih teman-teman nih, kalau nggak salah mungkin ya. Dari cerita-cerita yang saya dengar sih ini ya, kalau ya walaupun kalau salah mohon dibenarkan ini, yang kebanyakan orang yang berziarah di sini itu yang benar-benar orang yang mengalami kebuntuan begitu. Dalam artian kebuntuan itu contoh menanggung hutang yang banyak sekali gitu ya. Digitnya itu mungkin tergolong banyak gitu. Ini termasuk saya ini. Saya ngomong-ngomong ini hutangnya banyak. Ini saya insya Allah saya makanya menyempatkan ke sini, lihat lillahi ta'ala. Ya semua kita berikhtiar berdoa kepada Gusti Allah. Tapi dengan lantaran ini kalau untuk makamnya sebelah mana nih, Pak? Berarti, Pak. Oh, harus naik sana lagi nih. Oh, anu, aku boleh boleh ini boleh diambil gambarnya, Pak? Boleh, nggak apa-apa, Pak. Oh, ya, alhamdulillah. Ini coba teman-teman kita mencoba. Ini ada jalan setapak ke atas nih. Oh, ini temannya bersih juga ini bapak yang nyapu ini, Pak. Hmm, di sini tempatnya damai, Pak ya. Dari udaranya, terus aromanya di sini aroma kembang, Pak. Ini tuh ada beberapa orang yang sedang menyapu. Oke, teman-teman. Ini area makamnya. Nah, Pak Kasir boleh nanya sebentar nih, Pak Kasir sini sebentar, Pak Kasir. Boleh ya, minta waktunya bentar nih. Ini biasanya kalau orang ke sini, di sana nggak apa-apa, Pak Kasir, duduk sana, Pak Kasir. Ini nggak apa-apa. Nah, biasanya orang kalau ke sini itu mungkin kan ada tata caranya ya, Pak ya. Ada. Itu apa aja? Maksudnya yang biasa dilakukan gitu. Ya tawasul. Oh, tawasul. Terus ini sedang dibersihkan. Ini ngambil gambarnya nggak apa-apa di sini, Pak. Oke, teman-teman, ini
Kalau untuk yang sebelah sini, Mbah. Oh ya. Mbah, Sukma Mawar. Oh, oke oke oke. Mbah siapa, Pak? Gringsing Wesi. Gringsing Wesi itu sebuah nama dari tokoh atau dari apa itu, Pak? Berarti total, maksudnya maaf, ada berapa makam di sini, Pak Kasir? 4 tadi yang disebutkan tadi ya. 1 Mbah Sapu Jagat, Sapu Angin, Sukma Mawar, Gringsing Wesi. Kalau untuk yang Gringsing Wesinya di sebelah mana makamnya nih? Lewat sini ada ini. Oh. Oke teman-teman, kita agak turun sedikit ini untuk lihat makam beliau. Makamnya Mbah Gringsing Wesi. Mbah Gringsing Wesi ya namanya ya. Ini kesana ke bawah ini jalan ini, Pak. Itu dulu zaman dulu ini jalannya lewat sini. Uh-huh. Ya, terus ya jalan sana ini terlalu nanjak. Terlalu nanjak ya. Ya, lewat sini. Ini. Sababnya lah. Mungkin intinya lebih mendekatkan kita untuk ke Sang Pencipta gitu, Pak ya. Oh, Bapak ceritanya dulu kelilit utang begitu. Oh, mungkin sudah mulai, walaupun belum lunas sudah ini, Pak ya. Sudah ada jalan dan akan dalam artian lunas gitu ya. Alhamdulillah, Pak. Kalau boleh tahu nih, Pak, yang kesini itu ada yang punya utang berapa itu, Pak? Kadang-kadang berkeluh kesah ke Bapak itu. Gila, emang kesana ya. Miliaran, Pak? Iya. Masya Allah. Terkadang bukan itu aja ya, orang yang taruh semacam seni, orang yang jualan dapat laris. Berarti bermacam-macam orang yang kesini dengan bermacam-macam juga kepentingan dan urusan mereka gitu, Pak ya, intinya. Oh ya. Oh, berarti kalau untuk dalam artian tanda kutip negatif, misalnya kesugihan gitu, malah justru di sini tidak diperbolehkan ya, Pak ya. Oh iya. Ini saya baru tahu ini. Ini tempatnya, kalau boleh saya cerita, ini tempatnya sejuk ini teman-teman. Damai, angin pun kalau menurut logika ini seharusnya anginnya besar ini. Ini boleh dilihat nih teman-teman.
Ini dedaunan pun tidak ada yang bergerak ini, hanya bergerak angin sedikit gitu. Kalau untuk pandangan saya ini kan di puncak ini ya, di puncak, tapi anginnya ini nggak kencang gitu loh, nggak apa, nggak bertiup kencang ini. Jadi sangat damai sekali di sini. Ini yang saya rasakan di sini, suatu kedamaian yang masya Allah. Ini sudah dilihat teman-teman, sudah dilihat. Ini damai sekali di sini. Jadi kalau untuk orang berziarah di sini, jadi memakai tikar terus bertawasul di sini gitu Pak ya. Oh, berarti setiap hari ada tamu di sini Pak ya? Ada. Buat sini, nanti ada tamu dari Lombok datang. Itu yang Mbah Sapu Angin. Itu karena kayaknya saya pernah dengar itu cerita itu Pak. Itu maaf, itu untuk backgroundnya itu Islam Pak ya? Oh, nama lain dari Mbah Sapu Angin itu siapa Pak? Ada nama lain Pak? Ya, kurang tahu itu, mungkin yang lebih tahunya juru kuncinya. Iya. Oh lah. Kamu nyebut, aku bukan itu ya. Oh, berarti yang lebih-lebih. Kalau untuk kuncinya di sini tuh dengan Pak siapa Pak? Pak Kuswadi. Pak Kuswadi. Oh, ini menarik nih teman-teman. Nanti saya kepengen ngulik ini nanti untuk cerita atau sejarahnya Krangenan ini, tokoh-tokoh yang ada di makam sini tuh nanti ceritanya seperti apa sih ya. Nanti ada sesi saya tanyakan mungkin nanti ke kuncinya. Kebetulan ini kuncinya tidak ikut. Mungkin nanti saya silaturahmi ke rumahnya. Jadi mungkin kalau di tempat lain itu mungkin orang kalau untuk napak tilas itu kan datang dulu ke kuncinya. Nah ini tadi saya datang ke rumahnya itu sedang ada pekerjaan atau urusan, jadi sudah diizinkan silakan naik dulu ke atas. Nanti kalau sudah turun nanti mau mempertanyakan apa nanti ada tanya jawabnya. Nah, ini boleh nih nanti saya up juga, saya video juga apa sih sejarahnya di sini, apa sih yang ada kandungan-kandungan cerita yang di sini. Nanti ada sesi tanya jawabnya nanti dengan kuncinya. Nanti tak videokan juga nanti ada ini. Oke teman-teman, begitu dulu dari saya Budi Tartanto. Ini kebetulan saya datang ke sini. Ini menurut saya luar biasa. Ini salah satu boleh dibilang harus masuk cagar alam ini. Harus masuk cagar alam dan dilestarikan dan dimasukkan ke daftar teman-teman atau orang-orang yang suka berziarah ini masuk ke agenda, dimasukkan ke agenda daftar ziarah ini. Ini yang saya rasakan di sini, satu kedamaian, hati ini tenang di sini. Hati tenang dan dari kejauhan pun hanya terdengar kondisi air itu, air sungai yang turun. Pokoknya membawa suasana yang klasik ya, ke suatu keklasikan zaman dulu. Ini terasa banget di sini. Ini untuk teman-teman kalau ada waktu atau sedang mempunyai masalah yang mungkin semuanya ya tergantung
kita bisa meminta bermunajat ke Gusti Allah, Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin dengan bermunajat di sini atau dengan perantara atau yang ada di sini, mungkin karena beliau-beliau ini mungkin kan dulunya mungkin mempunyai peran penting di penyebaran agama Islam di daerah sini, mungkin yaitu lebih mempermudah atau lebih mendekatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau dalam doa kita, mungkin cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu dulu teman-teman laporan dari saya. Nanti next wawancara dengan kuncinya nanti ada sendiri. Ini sementara saya sudahi dulu video ini. Ini video saya buat tanggal 23 Oktober 2021. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan yang tidak berkenan di panjenengan semuanya, tidak lupa dan tidak tertinggal saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nih saat ini saya sudah bersama beliau kunci dari makam Krangean gitu Pak. Nah, ini saya minta waktunya ini Pak untuk mungkin bertanya-tanya ke Bapak tentang sedikit atau lebih jelasnya, kurang lebih nanti soal sejarah apa sih yang ada di Krangean ini, yang ada di makam di sini. Ini kebetulan dengan Bapak siapa ini Pak? Bapak Kuswadi. Bapak Kuswadi. Bapak Kuswadi sudah kira-kira menjadi kunci di makam Krangean ini sudah berapa tahun Pak? Kalau boleh tahu Pak. Ya, saya lagi tahun 1999. Oh, 99 ya Pak. Sehingga sekarang berapa tahun? Oh iya. Ini Pak, yang saya ingin tanyakan ini Pak, itu rata-rata orang yang berziarah di sini itu keperluannya tuh kurang lebihnya tuh kira-kira apa sih Pak? Kebanyakan gitu Pak, kalau boleh tahu nih Pak. Ya, kebanyakan orang yang datang di sini di makam Krangean ini ya macam-macam sih ya. Pertama, kalau orangnya ada yang lagi utangnya banyak. Utangnya banyak. Ya, utangnya banyak supaya bisa membayar utang dengan syarat lantaran kali Gusti Allah lantaran kali mbah-mbang bauruk somriki. Rata-rata orang-orang kesulitan ya Pak ya. Orang-orang kesulitan yang pada datang kemarin mungkin orang kesulitan semua. Ya. Makanya saya tuh sudah sering dengar ini Pak, yang dari cerita-cerita orang-orang yang katanya mempunyai kesulitan hidup yang mungkin sudah tidak bisa secara naluri begitu diikuti, itu kebanyakan itu katanya ziarah ke sini, setelah pulang dari sini itu sih walau alam ya Pak ya. Iya. Itu mungkin tetap mintanya atas kuasanya Gusti Allah ya Pak. Itu katanya dari utang, kesulitan itu kebanyakan ada jalan keluar lah. Ini saya ingin menanyakan ke Pak Kuswadi nih, orang-orang yang berziarah ke sini itu ada aturan khusus nggak sih Pak? Ada pantangan atau yang nggak boleh dilakukan, itu apa itu Pak kira-kira Pak? Ya ada. Apa aja Ya, itu Pak? satu pantangan ya di sini ya memang kalau orang minta nomor, misalnya orang minta nomor ya sini jangan. Oh nggak boleh Pak ya? Nggak boleh Boleh. ya. Ya satu lagi kalau orang yang minta kaya lah, kaya sekaligus di sini ya nggak boleh lah. Nggak boleh ya. Dia mintanya satu pin
selamat dunia akhirat, minta keberkahan dan keluberan. Nyun moga-moga Gusti Allah niku itu paring Oh, amin, amin, memberikan amin. Jalan keluar ya Pak ya jalan keluar. dari kesulitannya itu ya. Iya, Hmm. Kalau untuk pantangannya itu boleh dibilang pantangan itu seperti itu Pak ya. iya, iya, iya. Satu nggak boleh minta nomor, yang dua nggak boleh pesugihan Iya, gitu Pak iya, ya. iya. Oh iya ya. Kalau untuk sejarahnya nih Pak, bisa menceritakan sedikit nggak Pak sejarah Krangenan ini? Kenapa sih disebut Krangenan itu Pak? Apa ada? Itu kan di atas ada makam 3 itu Pak. 4. 4 Pak ya. Iya. Itu makamnya siapa aja Pak? Kalau boleh tahu Pak. Ya, satu Mbah Sapu Jagat, Mbah Sapu Sapu Jagat, Angin, Sapu Angin. Mbah Gerinjing Besi, Mbah Sukmamama. Semuanya jadi letaknya dari satu lokasi. Satu lokasi. Iya, satu. Oh, satu lokasi ya. Iya. Hmm, dulu-dulunya ini di sini tuh tempat apa nih Pak dulunya Pak? Ceritanya. Dulunya kata orang tua dulu, nenek moyang kita ini katanya ini jadi Padepokan. Padepokan ya. Padepokan abad 16 katanya Abad katanya 16. abad 15. Abad Abad 15. 15. Nah, sehingga di sini Padepokan, sehingga wafat di sini dimakamkan di sini. Kalau untuk nama Islamnya itu dengan nama beliau siapa ini Pak? Namanya siapa? Heeh. Namanya Islam. Nama Islamnya. Kalau abad 15 berarti kan pas kalau tidak salah penyebaran agama Islam itu Pak ya. Belum ada. Belum. Belum ada agama Islam. Belum. Masih agama Buddha. Oh. Tapi sudah masuk Islam. Oh, sudah masuk Islam. Iya, sekarang sudah masuk Islam. Oke. Berarti kalau untuk dari ketiga makam itu yang nama Islamnya belum diketahui Pak ya? Iya, sekarang udah diketahui Islam. Ya, sekarang sih termasuk ya sah. Oh, yang makam mana itu Pak? Yang sebelah mana? Ya, sebelah yang jajaran itu. Oh, yang di paling depan, yang dua. Yang dua ya. Oh. Namanya siapa itu Pak? Beliau ini pun punya nama siapa kalau Aslinya aslinya? katanya yang udah orang pintar ya, seperti Pak Kiai itu namanya Tambilul Akbar, Sohibul Karomah. Lain-lainnya itu masih julukan. Masih julukan ya? Iya. Oke. Lah ini kan saya lihat di makam ini kan ada musola, ada dapur juga untuk masak. Itu dari mana uangnya itu Pak kalau boleh tahu Pak? Dulunya enggak seperti ini. Enggak Sekarang udah jadi begini karena orang-orang yang pada datang kemari itu kepengin bikin musola, ya sekedar musola ini buat ibadah. Tapi masalah biaya itu pada datang sendiri Pak. Oh, ada yang ngasih gitu Pak? Ada yang ngasih. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ada yang ngasih. Lah untuk saat ini kan saya lihat ini dari ini kalau genset sudah ada ini Pak ya. Ada. Kalau saya perhatikan air pun itu walaupun kecil mengalir sudah ada air ya. Ada ya. Ini masih paling kebutuhan untuk MCK-nya Pak ya, Iya, untuk buang air besarnya dengan tempat wudhunya itu Pak ya. Iya. Ini berarti masih banyak kesulitan di sini Pak. Dalam hal kesulitan itu yang harus dibenahi itu masih banyak Pak ya. Masih banyak sekali. Saya pikir-pikir ini mikir dana dari mana ya? Ya. Tapi dari musola ini yang sudah ada ini memang orang yang pernah ke sini mungkin tergerak hatinya ingin ya memberikan sesuatu dalam artian ya kayak sajadah, kayak tempat peralatan sholat dan juga untuk kayak gubuk ini berarti datang dengan sendirinya itu Pak ya. Iya. Betul. Oke. Ya ini kan saya
jadi memperjelas gitu Pak Guswanti. Makanya saya kan ada cerita itu banyak saya mendengar cerita orang itu kalau orang utangnya banyak itu coba ziarah ke makam Krangean yang ada di Desa Gunung Lurah, maksudnya Gerumbul Pesawahan Pak ya. Iya ya. Nah ini Gerumbul Pesawahan, Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilong, Kabupaten Banyumas. Banyumas itu katanya banyak yang mendapat solusi pulang dari sini itu ada jajalan untuk melunasi hutang-hutangnya yang boleh dibilang itu ada yang miliaran. Itu bener atau enggak sih Pak? Ya ada sebagian, ada yang Sampai miliaran itu Pak utangnya Pak? ya memang ada yang sampai 5 miliar. Oh Datang masa kemari tahu ya. sekarang ya udah ada jalan keluar. Oh sudah ada jalan untuk melunasinya itu Pak, Ya ya orang berikhtiar di sini. ya ya katanya Oh, bilangnya begitu, yang bermaksud datang kemari ada hasilnya katanya begitu. oh, Saya bilang kayak gitu, yang udah jaroh pada kemari oh, kalau pulang kemari lagi bilangnya kayak gitu. oh, iya 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 iya. Oke, anu matur nuwun Pak Kuswati. Kalau Pak Kuswati sendiri berarti posisinya sebagai kuncen, sebagai kunci di makam Kerangean ini ya Pak ya? Iya. Oh, berarti ini yang babat alas itu, yang membuat jalan-jalan itu Pak Kuswati dibantu masyarakat atau gimana itu Pak? Enggak, Hmm, kalau awalnya dulu saya sendiri, iya iya iya. sepanjang 1,5 kilo saya Mm-mm. sendiri. Masya Allah, iya iya iya. Dicangkulin sendiri itu Pak membuat jalan itu Iya Pak? sampai 1 bulan sendiri, 1 bulan. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Iya iya. Terus gotong royong, ada pakai itu ban-ban itu berjalan tuh Pak ya? Semenjak udah dibikin kayak itu ada yang peduli, banyak yang peduli. Mm-mm. Ban itu datang dari, ada yang dari Banyumas, ada yang dari Gunung Lurah, ada yang dari mana aja Ya, yang berdatangan itu Pak ya? berdatangan. Saya tahu-tahu udah ada ban katanya buat jalan gitu. Saya yang bawa ini, kalau orang berangkat ke hutan ambil bawa, ya tinggal pasangnya saya sendiri. Hmm, ada cerita unik nggak Pak itu? Orang itu kok bisa jauh-jauh ziarah di sini itu mereka tahu dari mana itu Pak? Kalau kalau itu sempat cerita nggak itu Pak? Ya sedikit ada Heeh. Taunya dari mana itu Pak? Itu orang orang yang ziarah jauh ke sini, ke iya. sini. Kok bisa tahu di sini ada makam Kerangean itu? Ya misalnya orang dari Banyumas misalnya, tidak ada yang menunjukin, jadi ada info apa-apa itu. Oh, ya, dalam mimpi atau gimana? Dalam mimpi katanya Oh, harus jaroh ke makom Kerangian. Letaknya di gunung, heeh. di sebelah selatan Gunung Slamet. Oh, iya iya iya. Dah semenjak itu dicariin sampai ketemu. Heeh, heeh. Jadi kebanyakan kayak gitu, orang yang jauh-jauh. Ada yang Hmm, Cilacap, ada yang di Banyumas, di Tegal, di Purbalingga. itu datang ke sini atas petunjuk itu. Itu, Iya iya iya. oh, itu rata-rata memang, tapi benar itu Pak ya, orang yang datang ke sini itu yang rata-rata itu yang utangnya banyak itu Pak. Ya enggak hingga Enggak, rata-rata. Ya rata-rata kesulitan kan kesulitan. macam-macam kesulitan. Ada Oh, yang utangnya banyak, ada yang kepengen naik pangkat, oh, ada iya iya. yang minta berkah Lantaran itu Pak ya. lantaran kali ya sama orang-orang, sama makom ini, lantarannya si ini ya, Gusti Allah yang Memberikan memberikan, ini cuman lantaran. lantaran ya. Kalau lantaran itu berarti disebut perantara itu Pak ya. Pelantara Sebagai tetap mintanya ke Gusti Allah, ya, tapi memang perantaranya lewat di tidak lain minta mm, ke minta ke
ke Gusti Allah. Tapi kan lantaran ada. Ya. Oke Pak, mungkin begitu dulu wawancaranya Pak. Mungkin lain waktu saya akan berwawancara lagi nih dengan Bapak nanti. Tapi ada sama lagi nih. Gimana Pak? Ada pesan atau Itu gimana Pak? ya air itu jalur air Oh, yang kurang dari sekitar 40 batang itu berarti itu mata air dari sini berapa kilo itu Pak ngambil air? 2 kilo. Oh, 2 kilo. Iya, sampai ke bisanya air sampai nyampe ke sini ambilnya sampai jauhnya 2 kilo. 2 kilo ya. Iya. Maka biaya itu paralon itu dulunya lagi pakai denjet cuman 350 meter. Nah, denjetnya rusak, sanyonya rusak, akhirnya kan nggak ada air. Nah, ada yang peduli namanya itu keponakan saya itu Pak Suyanto, kepengin air sampai ke sini budidaya, beli paralon. Nggak hitung-hitung, yang penting nyampe kayak gitu. Untuk berwudu keperluan ini membersihkan badan ya Pak ya? Iya, yang kepentingan untuk air untuk sesuci. Itu yang masih dibutuhkan ya Pak ya? Ya dibutuhkan tapi untuk udah nyampe, tapi kan belum kurang sempurna, maksimal ya? kurang maksimal, jadi kecil. Kalau disambung lagi sama paralon yang jumlahnya itu 40 batang lagi ya insya Allah lancar. Amin. Ya mudah-mudahan nanti ada dermawan atau orang-orang yang peduli melihat video ini, nanti tergerak hatinya, ada yang memberikan dalam artian berbentuk paralon atau intinya nanti untuk membantu supaya air ini, karena air ini memang di sini di gunung ini nanjak ya Pak ya, harus dinaikkan dengan selang Pak ya. Ya kalau nggak nanjak sih pasti air kan carinya yang Turun rendah-rendah ya. ya. Ini harus dinaikkan Pak ya. Lebih rendah dari kalinya daripada gunungnya. Oh iya. Oke. Mungkin ada pesan-pesan lagi Pak untuk pemirsa yang melihat video ini Pak. Pesan-pesan ya untuk saya lah Pak, untuk saya, untuk diri sendiri, untuk orang lain. Pesan kehidupan ini kata-katanya apa nih Pak, kalau boleh minta Pak? Ya orang-orang lain. Nah, kalau untuk orang lain, untuk saya sendiri, ada pesan apa nih Pak untuk di zaman yang sekarang ini untuk bekal kehidupan begitu Pak? Ada pesan apa Pak kira-kira? Oh saya, ya mudah-mudahan yang pada melihat gambar-gambar ini mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak. Amin. Diberikan rezeki melimpah. Amin. Berkah dan melimpah barokah. Amin. Mudah-mudahan. Iya. Bagi yang melihat gambar-gambar ini. Amin. Ya cuman gitu. Oke. Sudah begitu dulu Pak Kuswanti, terima kasih waktunya. Saya sudahi. Matur nuwun nggih Pak. Ya sama-sama. Oke teman-teman, ini salah satu sedikit wawancara saya dengan Kuncen makam Kerangengan ya namanya Pak ya. Kerangengan. Nah, kalau di sini sudah ada gubuk-gubuk, dan ini memang posisinya di atas ini, di atas ini jam segini, jam 2 ini sudah jam 3 sudah turun kabut tebal sekali ini. Ini tempatnya damai sekali di sini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ada waktu atau penasaran atau ingin membuktikan apakah benar damai atau tidak di sini, kalau saya ini merasakan kedamaian yang sangat luar biasa. Di sini sangat damai sekali, sangat. Kalau untuk posisi makamnya di atas sana, di lewat jalan tapak sana, atas sana. Oke teman-teman, begitu dulu dari saya Pak Tani. Ikuti terus video-video selanjutnya. Apabila bermanfaat, silahkan disimak. Kalau tidak bermanfaat ya diabaikan saja. Jangan diambil hati
apalagi diambil perasaan. Oke, terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.